Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kitab Sezaman adalah mutlak untuk meneliti kesohihan nasab. Tulisan terbaru dari Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Kali ini saya hanya akan menginterpretasi tulisan Kiai Imad ya. Tidak akan membaca satu persatu atau dari kata per kata karena ini cukup panjang ya untuk mempersingkat waktu, dan kebetulan tulisan ini menarik ya. Jadi untuk itu saya mencoba satu persatu terlebih dahulu memahami tulisan Kiai Imad walaupun tidak lengkap karena saya baru baca sekali. Ini pertama seperti biasa Kiai Imad menuturkan prolog ya sebelum nanti pada intinya membahas tentang kitab sezaman. Ini juga dapat ditemukan tentang mengapa sih kitab sezaman itu kemudian menjadi salah satu pisau analisis dalam mengkaji sebuah nasab ya. Di sini Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani meletakkan terlebih dahulu sebuah prolog ya secara epistemologis. Epistemologis itu berarti episteme dan logos ya, berkaitan dengan teori, berkaitan dengan pengetahuan atau kita menggali sumber informasi yang objektif mengenai kajian tertentu. Nah, di sini Kiai Imad mengatakan kondisi ciptaan ya dalam sisi historiografi. Sebetulnya dunia ciptaan itu secara universal itu ada juga dalam dunia-dunia yang lain. Semisal W.S. Rendra ketika dalam puisinya Pelacur-Pelacur Kota Jakarta, maaf ya, di situ W.S. Rendra memberi gagasan bahwa sepenuhnya para pelacur itu tidak dapat disalahkan karena boleh jadi itu ciptaan dari politik ya, kebijakan-kebijakan politik yang pada akhirnya merugikan pihak tertentu, menciptakan kemiskinan, sementara dunia menuntut orang untuk tren, sehingga disitulah orang agar tren itu bagaimana caranya mereka itu bisa beradaptasi dengan lingkungan, sehingga mungkin dari keadaan seperti itu orang terpaksa harus melacur dan semacamnya. Di sini yang berkaitan dengan historiografi ini juga tidak terlepas dari otoritas tertentu yang memiliki kepentingan ya. Seperti di sini Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani menjelaskan tentang fabrikasi kisah-kisah keagungan seorang tokoh masa lalu, baik dari peran-peran heroisme di medan perang maupun peran keagamaan sampai keramat-keramat wali yang difabrikasi sedemikian rupa. Serta falsifikasi data-data pendukung adalah dua cara yang lazim digunakan para pemalsu nasab dan sejarah demi mencapai tujuannya. Ini biasanya dilakukan oleh otoritas tertentu, artinya orang yang memiliki kepentingan. Nah, dalam hal ini kemudian Kiai Imad mengatakan cipta kondisi tersebut bertujuan untuk mencapai posisi penting dalam kawasan di mana historiografi itu dibentuk. Tapi Kiai Imad menyampaikan ini secara universal, tidak menuduh terhadap satu kelompok tertentu. Nah, ini tidak, kalau kita pahami ya tulisan ini secara utuh, tidak berbicara satu kelompok tertentu, melainkan bicara secara universal tentang kitab sezaman. Ya, ide pokoknya adalah tentang kitab sezaman. Adapun tadi yang dibahas oleh Kiai Imad itu adalah prolog ya, tentang dunia ciptaan. Dalam sisi psikologi misalnya begini, dalam seremonial acara ulang tahun, itu orang di ulang tahun ini digembirakan, diucapkan sampai terharu. Sebetulnya kan itu kondisi ciptaan, di mana orang sengaja berbondong-bondong direncanakan untuk membahagiakan orang itu sehingga orang itu terharu. Nah itu sengaja diciptakan oleh orang yang memiliki otoritas tertentu untuk membahagiakan orang tersebut. Nah kepentingannya adalah untuk membahagiakan itu. Nah, itu dalam sisi psikologis. Misalnya dalam sisi sosiologis tadi W.S. Rendra. Dari sisi historiografi seperti yang dituliskan oleh Kiai Imad yang berkaitan dengan nasab ya. Poin yang kedua ini tidak kalah menarik, yaitu Kiai Imad menawarkan gagasan demokrasi ya, di mana demokrasi ini adalah keberlanjutan atau keberlangsungan kehidupan kita ya. Dimana kalau kita pahami dari bagian atau paragraf ini, beberapa paragraf ini, Kiai Imad menawarkan orang itu di era demokrasi ini, apalagi kita kalau dalam kajian filsafat wacana filsafat internasional itu sudah membicarakan tentang dunia postmodernisme, atau di dalam dunia saintis itu manusia paralel, kecerdasan buatan dan semacamnya. Mari kita tuh berkompetensi tanpa harus membawa-bawa nasab. Dan ada pertanyaan di sini dari Kiai Imad tentang mengapa sih orang itu agar supaya percaya diri dia harus terlebih dahulu membawa leluhur-leluhurnya. Apakah orang itu tidak bisa percaya diri tanpa harus membawa leluhurnya? Kenapa orang itu harus pede setelah menggaung-gaungkan leluhurnya? Kita itu bisa berkompeten dengan diri kita sendiri.
dengan gagasan-gagasan kita yang kita tawarkan ke publik dan itu diterima oleh publik. Kita berkompeten di situ ya. Artinya di sini Kiai Imad ingin jangan sampai ada kapitalisasi dari unsur-unsur sisa-sisa budaya feodalisme yang sifatnya primitif ya. Ya mungkin Kiai Imad melihat itu masih ada ya. Dengan seiring mungkin ada dari oknum kelompok tertentu yang membangga-banggakan nasab, merasa lebih mulia dari kelompok yang bukan dirinya. Nah, di sini baru kita masuk ke persoalan tentang kitab sezaman. Langsung saja tentang kitab sezaman, tentang pentingnya pengkajian nasab itu dengan kitab sezamannya. Di sini kutipan Kiai Imad yaitu mengambil dari Rasail fi Ilmil Ansab. Fa innallaha yuhayyi'u lil quruni al abdala fid dini wal abdalu fi kullil ulumi wal haqaiqi allati fi fulkid dini. Fa tariqatul habri al badali fi tahqiqil ansabi wa kashfi zuriha ayyakuma bitahriri silsilati wa dirasatiha dirasatan kamilatan mutakamilatan min jami'in nawahi ala nahwit tali. Pertama di sini kemudian ayat drusa, kalau ayudrisa, kalau derrosa itu mengajar ya. Mungkin ini tepat ayat drusa ya. Ayat drusa asil silatal ma'rudata alaihi dirasatan atau dirasatan nasabiyatan mahdatan fa huwa yulahidu bihawasi kulliha wa yusannifu yunazzimu al bayanati wal ma'lumati wa yulakhisu al afkara wa yutabiqu khibratahu wa hadhihi dirasatu ala ayyi halin fin nasabati atau fin nisbati as-sadaqati aw fid da'wah takunu abbara marahilu yatba'uha atau yattabi'uha an-nasabatu al-muhaqqiqu wa hiya tahrirun nasabi bi makna ayyabsuta an-nasabu taratan wa yushajjaruhu ukhra ila akhirih. Kemudian ya'uddu an-nasabatu tabaqati silsilati tabaqati silsilati ya wa yuqaddiru tawarikhul wiladati wal wafati ida juhilat li ghairil alawiyina ya wa yuwazzi'u at-tabaqati 'alal fitrati az-zamaniyati allati syaghalatha asilsilatu wa yuwathiqu hadhihi at-tabaqat minal masadiri al-mu'tabarati ma amkana ila akhiri tabaqatin yumkinu tawsiquha wa takhrijuha min tilkal masadir mata suhat an-nasabatu lil fardi aw lil jama'ati fa inan nasaba yaqumu bitaqwimi silsilati wa taswibil khalali at-tara'i alaiha ma la wujida madamat sayhatan ghairu maktubatin wa amal gizbu atau wa amal kadhibu fala yata'atta ma'ahu islahul khalali wa dhabtuhu wa muraja'atuhu alal masadiri al mutakhassisati wa muqabalatihi 'alaiha. Maka sesungguhnya Allah menyiapkan bagi setiap masa para abdal dalam agama. Para abdal itu ada dalam setiap ilmu dan hakikat yang ada dalam orbit agama. Maka cara al-habr atau orang alim yang al-abdal atau ulama utama dalam setiap masa untuk memverifikasi silsilah dan mengungkap kepalsuannya adalah dengan meneliti silsilah dan mengkajinya dengan kajian yang sempurna dan terintegrasi dari segala aspek sebagai berikut. 1. Ia mempelajari silsilah yang disajikan kepadanya dengan kajian nasab yang murni, kemudian mengamati dengan seluruh indranya, mengklasifikasikan dan menyusun data-data dan informasi-informasi, merangkum pemikiran-pemikiran dan menerapkan pengalamannya. Kajian ini bagaimanapun juga baik dalam silsilah yang benar maupun silsilah yang hanya pengakuan, berlangsung melalui tahapan-tahapan yang biasa dijalankan oleh seorang ahli yang nasab muhakkik, yang ahli nasabnya itu muhakkik ya. Artinya dia itu adalah meneliti nasab, menguraikan nasab ya. Kemudian penelitian nasab yaitu ia menulis nasab secara mubassat atau ditulis dari ayah ke anak dalam satu waktu dan membuat musajjar. Ini kalau musajjar ini kebalikannya ya, susunan pohon nasab dari anak ke ayah. Ahli nasab, peneliti atau pengkaji menghitung ada beberapa tabaqat lapisan silsilah itu, lalu memperkirakan tanggal lahir dan kematiannya masing-masing. Jika tidak diketahui, ini bagi silsilah orang-orang non alawi. Jika ia alawi, biasanya tanggal lahir dan wafat tercatat rapi. Ini yang adat buka dan tutup kurung namanya apa namanya itu ya Allah. Pokoknya ini hasil interpretasi Kiai Imad terhadap teks ya.
Kemudian langsung saja ini saya istilahnya lupa langsung ya, kelamaan ingat-ingat istilah. Lalu membagi tobako-tobako tersebut dengan periode waktu atau tahun hidup yang ditempati silsilah tersebut, dan menguji keabsahan setiap tobako silsilah tersebut dengan sumber-sumber kitab atau yang lainnya yang dapat dipercaya semaksimal mungkin hingga tobako terakhir yang dapat diuji kesahihannya dan ditakhrij dari sumber-sumber tersebut. Ketika ini poin terakhir, ketika nasab itu sahih untuk seseorang atau suatu kelompok, maka ahli nasab akan memperbaiki cacat yang terjadi di dalam silsilah itu jika ada, dan jika nasab itu nasab yang benar bukan nasab yang dusta. Jika nasab itu dusta, maka tidak akan bisa diperbaiki, didobit, diluruskan, tidak akan pula dapat dicari referensi dari sumber-sumber khusus itu, serta tidak dapat dimuqabalah atau dihadapkan dengan sumber-sumber itu. Dari kutipan penulis di atas, jelaslah bagaimana narasi yang dibangun oleh para pembela nasab Ba'alawi bahwa tidak ada ahli nasab yang mensyaratkan adalah adanya kitab sezaman itu tidak benar. Ini poin dasarnya ya. Persyaratan sumber sezaman bagi nasab dan sejarah adalah mutlak bagi siapa saja orang yang ingin meneliti kesohihan klaim nasab dan sejarah. Pesantren-pesantren, ini poin keempat saya pikir dalam wilayah etika ya, dalam bagaimana Kiamat membahas tentang secara epistem, mungkin ini aksiologisnya di sini. Pesantren-pesantren kita harus selangkah lebih maju dalam pemikiran keagamaan, bukan hanya dalam bagaimana mempertahankan legasi yang baik, tetapi bagaimana mengambil peran dalam mengembangkan suatu atau sesuatu yang baru yang lebih baik. Kita juga harus memulai memperkenalkan pemikiran-pemikiran yang progresif kepada para santri kita. Pemikiran-pemikiran yang akan mengangkat harkat kemanusiaan mereka sebagai manusia merdeka yang melekat akal budi dan fitrah yang difitrahkan Allah Subhanahu wa taala sebagai manusia yang sempurna. Kemudian di sini Kiamat menggambarkan kisah Imam Malik dan Imam Syafi'i. Sebagaimana Imam Malik mempunyai santri Imam Syafi'i. Imam Malik adalah guru yang berhasil mengangkat Imam Syafi'i menjadi salah satu manusia utama di muka bumi. Kenapa atau mengapa? Karena Imam Malik mendidik Imam Syafi'i bukan dengan doktrin kebarokahan mengikuti guru, tetapi mendidiknya agar Imam Syafi'i mampu menemukan hakikat kebenaran yang diyakininya sebagaimana gurunya telah mencapai derajat itu. Walau dengan itu muridnya kemudian mempunyai kesimpulan yang berbeda dengan gurunya dalam memahami kebenaran yang diyakini. Penulis Imaduddin Usman Al-Bantani atau Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Mohon maaf apabila ada pembacaan atau pemahaman yang keliru dari saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Tetap jaga persatuan di antara kita, persaudaraan, cinta kita kepada sesama manusia, seberbeda apapun kita tetap mendoakan kebaikan-kebaikan, dan juga menjaga kita dari semua keburukan ya. Artinya kita harus mendoakan kebaikan dan jangan saling menggunjing untuk agama negara kita, kesatuan negara kita, dan persaudaraan kita tentunya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Sekali lagi mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. CFD Malioboro.